Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Smaltier, welcome to Smalti Podcast. Bincang pintar penuh inspirasi mengenai pendidikan di SMA LTI GM. Bersama saya Swastika. Di sini sudah hadir narasumber spesial kita, yaitu ada Miss Indri. Hai Smaltiers. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik nih Miss, mengenai inovasi perpustakaan dalam mewujudkan gerakan literasi di sekolah. Mungkin Smaltier penasaran di rumah, apa aja sih inovasi-inovasi perpustakaan di SMA LTI GM dan apa aja mungkin program-program dari literasi di SMA-nya. Nah, halo Miss Indri, apa kabar Miss? Hai Miss Eka, alhamdulillah baik. Terima kasih Miss udah berkenan hadir dalam podcast kita hari ini. Iya. Nah, tema obrolan kita ini sangat menarik Miss. Nah, kalau kita bahas mengenai perpustakaan, literasi, di mana pendidikan sekarang ini sudah mengedepankan literasi ya kan, Miss? Nah, kalau menurut Miss Indri sendiri, seberapa penting sih literasi di dalam suatu sekolah? Kalau menurut saya ya, kalau menurut pendapat pribadi saya, untuk literasi sendiri itu mungkin sekarang lagi naik daun ya Miss Eka ya. Karena apa? Karena program pemerintah di kementerian itu memang sekarang sedang menggaung-gaungkan mengenai gerakan literasi sekolah. Nah, untuk literasi sendiri itu kalau semisalnya untuk di literasi SMA IGM itu bukan cuman baca tulis aja. Biasanya kan anak-anak taunya literasi itu kegiatan baca tulis kayak gitu. Tapi kita punya konsep berbeda. Konsep ini kita dapatkan ketika kemarin ada pandemi COVID-19. Nah, dimana kan anak-anak itu nggak bisa datang ke sekolah kayak gitu, makanya kita harus menyebarkan informasi menggunakan media sosial seperti itu Miss Eka. Jadi kami membuat program bagaimana caranya informasi itu tetap bisa tersampaikan walaupun anak-anak nggak harus datang ke sekolah. Seperti ada beberapa, saya spill sedikit ya, kegiatan literasi semisalnya cerpen digital, terus warawiri dokin, terus juga Smalti News dan lain sebagainya. Dan kalau menurut saya pribadi ya literasi itu sangat penting. Karena apa? Karena kedepannya ya bisa menambah wawasan anak-anak. Walaupun tidak baca tulis, otomatis misalnya mereka ya memberikan informasi mengenai berita di sekolah atau lain sebagainya, itu kan otomatis mereka mencari dulu, searching dulu informasinya, baru mereka saring. Nah, kemudian ketika setelah mereka saring, baru mereka bagikan. Nah, itu bisa kita namakan sebagai literasi kayak gitu. Jadi sangat penting sekali, apalagi untuk pelajar. Iya, jadi sangat penting sekali Smaltier untuk literasi di era sekarang ini. Dimana juga di banyak jenis-jenisnya, Miss ya, literasi ini. Ada literasi digital, ada literasi dasar, maupun juga literasi perpustakaan ya, Miss. Iya, ada literasi digital, ada literasi sains, ada literasi numerasi, ada literasi baca tulis, pokoknya banyak Miss Eka. Kalau kita berbicara mengenai literasi itu gak ada habis-habisnya. Iya, untuk berarti sebenarnya ini literasi ini sangat penting ya Miss ya. Cuman namun faktanya di lapangan sekarang ini Miss, untuk menumbuh kembangkan literasi di jiwa peserta didik itu sungguh sulit Miss ya. Iya benar. Memang ya untuk presentase minat baca di Indonesia ini memang relatif sedikit ya daripada negara-negara di luar sana. Karena apa? Karena mungkin lebih terbiasa menggunakan gadget ya dan lain sebagainya. Tapi kami punya cita-cita kayak gitu, gimana caranya anak-anak itu bisa menumbuhkan minat bacanya dengan cara semisalnya menyediakan kalau di perpustakaan itu ya Miss Eka ya, saya juga sebagai pengelola perpustakaan, misalnya kami menyediakan games kayak gitu ya. Nah, kami menumbuhkan dulu minat anak-anak itu berkunjung ke perpustakaan, baru nanti setelah mereka tertarik untuk berkunjung ke perpustakaan, kan otomatis sudah berkeliling dan melihat-lihat perpustakaan, ada apa aja di perpustakaan kayak gitu. Kalau semisalnya apalagi mengenai games itu bukan, kalau menurut saya ya, anak yang main games itu ya nggak apa-apa asal sesuai dengan polanya saja, tidak terlalu berlebihan. Karena apa? Kalau bisa kita lihat ya, kalau misalnya kalau di perpustakaan itu ada game Scrabble ya, kayak gitu, Scrabble, terus Uno, kayak gitu ya.
terus ada juga ular tangga. Itu kan melatih otak anak kayak gitu, Miss Eka. Gimana cara berpikir anak kayak gitu, daripada semisalnya mereka tidur-tiduran aja atau cuma scrolling TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Enak kan mereka main games kayak gitu. Apalagi kan kalau semisalnya ada anak-anak sekarang kan lagi seneng main kayak Mobile Legends, PUBG dan lain sebagainya. Kalau menurut saya itu tuh sebagai suatu pembelajaran asal tidak terlalu berlebihan seperti itu. Karena apa? Karena di dalam games itu anak-anak tuh secara nggak langsung belajar loh bahasa Inggris, benar nggak? Ya, benar-benar. Iya, saya belajar bahasa Inggris itu secara nggak langsung dari games kayak gitu, dari dengerin musik-musik bahasa Inggris. Jadi kan secara nggak langsung kita tuh kenal dengan vocabulary-nya gitu. Iya, jadi mengasah otak juga ya, bisa mengasah banyak kosakata juga ini. Iya. Nah, kalau menurut Miss Indri sendiri, bagaimana tadi kan meningkatkan minat baca peserta didik. Nah, kalau minat baca di SMA LT IGM ini presentasinya bagaimana, Miss? Ketika saya pertama kali bekerja di sini, misalnya itu sedikit sekali anak-anak yang berkunjung ke perpustakaan ya. Karena apa? Karena saya melihat waktu pertama kali saya bekerja di sini itu buku teksnya banyak banget. Iya, itu buku teksnya banyak banget, dan setelah saya bongkar-bongkar ternyata banyak loh koleksi novel. Koleksi novel yang bagus-bagus itu diselipkan di belakang kayak gitu, di rak referensi yang di bagian belakang. Itu kan nggak tahu anak-anaknya. Tapi saya punya saya punya program perpustakaan itu harus dikunjungi. Karena apa? Karena fungsi perpustakaan itu kalau menurut undang-undang perpustakaan ya nomor 7 tahun 2004, itu perpustakaan itu merupakan tempat yang rekreasi. Bukan cuman perpustakaan merupakan tempat rekreasi, bukan cuman tempat membaca buku. Kalau semisal ini kalau semisal kita berkeliling ya di daerah-daerah Jawa, jangankan ke luar negeri, daerah Jawa aja ya maksud saya. Nah, itu perpustakaannya sudah ada kafe kayak gitu. Nggak ada lagi yang semisalnya nggak boleh bawa makanan ke perpustakaan. Nah, tapi udah ada konsep yang seperti itu, perpustakaan seperti kafe. Terus juga ada misalnya kalau semisal perpustakaan yang mau tempat berisik ada tempatnya gitu. Kalau mau tempat yang rame ada tempatnya gitu. Jadi pengennya sih saya membuat perpustakaan yang anak-anak tuh nyaman kalau ke perpustakaan kayak gitu. Ya nggak banyak aturan, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh kan. Rasakan sama kita sendiri kalau kita ke suatu tempat tapi banyak aturannya, males kan kita jadinya. Kayak gitu. Ya, saya juga udah ngintip sih dari di perpustakaannya, kan udah cozy banget, udah Instagramable banget. Jadi bikin peserta didiknya tuh nyaman ya, Miss, untuk membaca. Mungkin itu salah satu triknya juga ya, Miss ya. Iya, karena saya berpikirnya gini, kalau semisalnya tampak di mata saja tidak enak dilihat ya, gimana orang tuh mau ngerasain masuk ke dalamnya kayak gitu. Gimana orang tuh mau ngerasain gimana sih perpustakaan yang sebenarnya kayak gitu. Makanya perpustakaan tuh saya bikin konsepnya seperti itu, saya usahakan membuat konsep-konsep yang anak-anak muda zaman sekarang, oh ini loh perpustakaan nggak cuman isinya buku semua, tapi ada yang lain kayak gitu, ada games, ada juga kita bisa santai-santai, ada komputer dan lain sebagainya, ada smart TV juga kayak gitu. Jadi anak-anak tuh bisa memanfaatkan semua hal yang ada di perpustakaan tanpa terkecuali kayak itu, dan nggak saya larang kayak gitu selama yang dibuka dan yang dipergunakan itu masih sesuai dengan batasnya kayak gitu. Iya. Jadi perpustakaan itu sekarang ini bukan lagi sekedar tumpukan buku ya, Miss ya. Jadi udah tempat rekreasi seperti itu ya kan, Miss. Nah, mungkin koleksi-koleksi tadi kan Miss sudah dijelaskan. Nah, kalau inovasi yang terbaru misalnya digital, sekarang kan sudah ada buku-buku barcode gitu seperti itu, Miss. Mungkin ada nggak, Miss? Nah, kalau untuk perpustakaan sendiri itu inovasinya itu otomasi perpustakaan ya. Mungkin kalau di bidang perpustakaan, digitalisasi perpustakaan itu udah hal yang lumrah ya seperti itu. Tapi
di sini kami menyediakan konsep yang namanya e-book digital. Ya, Nah, e-book kita digital. punya koleksi e-book digital ya, dengan bekerja sama dengan Smart Library dari Gramedia itu. Jadi anak-anak tuh bisa langsung ke perpustakaan SMA LT IGM dan menikmati seluruh koleksinya, tinggal geser-geser aja, tinggal klik aja, Miss, kayak gitu. Tinggal dimasukkan username dan passwordnya, nanti anak-anak tuh bisa langsung kayak gitu. Terus juga kalau misalnya mau kunjungan ke perpustakaan, biasanya dulu kan manual kan, kita nulis Nulis buku, dulu di buku, ya lama iya. banget kayak gitu ya. Tapi sekarang itu perpustakaannya sudah, kalau misal masuk perpustakaan itu kan anak-anak punya ID card ya. Kalau di SMA IGM itu punya ID card. Jadi ID card-nya itu bisa langsung di scan aja di scanner di perpustakaan, nanti tinggal masuk dan nanti bisa diatur sama sistem berapa kunjungannya, berapa yang baca buku, berapa yang pinjam kayak gitu. Apalagi semisal anak-anak mau searching nih buku apa kayak gitu, bisa langsung searching Langsung aja ada kayak ya, gitu ya. Atau semisal kalau mereka kurang paham apa yang mau dicari, bisa sih tanya langsung ke petugasnya atau gimana kayak gitu. Sekarang udah nggak susah lagi, Miss Eka, kalau semisalnya kita mau mencari mencari informasi atau belajar kayak gitu. Sekarang kan zamannya sudah canggih. Iya, serba digital gitu ya, Miss ya. Jadi tinggal aplikasinya tinggal download di App Store ataupun Play Store ya, Iya, bisa benar gitu ya. ya. Kalau misalnya Smart Years mau download aplikasinya, Smart Years bisa banget tuh downloadnya di Play Store. Aplikasinya namanya Smart Library. Nah, itu nanti Smart Years tinggal masukin aja username sama passwordnya. Nanti kalau ada kebingungan, boleh DM Instagram perpustakaan juga ada, Miss Eka. Oh iya, bagus. Ya, @perpus_SMA_IGM. Nah, kalau nggak salah nih, Miss, di bulan Juni kan sudah ada perpustakaan, kita sudah visitasi ya, kan? benar. Visitasi. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit sih, Miss, apa sih, bagaimana prosesnya dan bagaimana mencapai itu, adakah kendalanya gitu? Oh ya, kalau untuk masalah visitasi perpustakaan itu memang sudah direncanakan dari 2 tahun yang lalu, Miss Eka. Lama memang, nggak langsung tiba-tiba kita ngajuin visitasi disiapin semua, enggak. Iya, karena itu ya? Iya, karena apa? Karena kan di instrumen akreditasi perpustakaan itu ada 84 komponen ya. Ada 84 unsur dan dalamnya ada 6 komponen. Ada yang komponen koleksi, sarana prasarana, terus tuh pelayanan dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, makanya itu kan kita telaah dulu ini permintaannya apa dan bagaimana. Nah, setelah kita telaah, setelah kita penuhi koleksi perpustakaannya, kan itu kan ada apa sih jumlah yang harus kita penuhi. Misalnya koleksi buku itu harus lebih dari 1000 judul, atau kalau mau A, koleksi buku harus lebih dari 2500 judul kayak Jadi gitu. ada standarnya sendiri. Iya. Mas, ya? Nah, kebanyakan kan kalau kalau perpustakaan sekolah lainnya itu yang paling banyak itu eksemplarnya, Miss Eka. Eksemplarnya itu kan misalnya 1 buku biologi itu banyak, ada 10 kayak gitu. Iya. Nah, yang diminta itu judulnya misalnya biologi, terus tuh bahasa Inggris dan lain sebagainya, itu ada 10 buah dan maksudnya tuh judulnya beda-beda kayak gitu. Nah, itu yang Beda-beda gitu diminta ya. Makanya kemarin kami penuhin dulu ini jumlah koleksinya, terus jumlah sarana prasarana yang harus dipenuhi seperti rakoran dan lain sebagainya. Dan itu juga pengajuan anggarannya tidak langsung dibeliin semua, enggak. Tetapi dia dibelikan itu bertahap. Nanti bertahap dan alhamdulillah juga kita disupport sama pimpinan kayak gitu. Kita disupport sama pimpinan asalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan komponen akreditasi yang diperlukan seperti itu. Nah, kalau untuk akreditasi sendiri kan tadi banyak syarat-syaratnya dan standarnya, Miss. Nah, apakah misalnya harus membuat komunitas literasi mungkin untuk di perpustakaan, Miss? Oh, kalau itu sih nggak harus juga sih, Miss Eka ya. Tapi ada memang di dalam instrumen akreditasi itu ada yang namanya koleksi saya lupa juga. Itu namanya koleksi langka, terus itu juga pokoknya yang unik di perpustakaan kayak gitu. Nah,
itu kan kalau literasi kan banyak ya kegiatannya, dan yang unik itu kan tidak semua sekolah punya kayak gitu, benar kan? Bener, Nah, jadi ada beberapa konten atau kegiatan literasi yang kita masukkan di sana dan alhamdulillah berguna itu, seperti kayak literasi budaya Warawiri Dokin, kan itu kan ngevlog anak-anak ini mengulik berbagai kegiatan budaya yang ada di Palembang kayak gitu ya. Dan itu nggak semua sekolah punya, Miss Eka, kayak gitu. Kita juga di perpustakaan ada namanya Kolastika, koleksi Langkas multipustaka kayak gitu ya. Jadi anak-anak bisa melihat ada di dalamnya koleksinya itu materai-materai yang udah lama, kayak itu bisa dilihat, dan juga uang-uang koin lama, ada mesin tik lama juga, kayak itu bisa dilihat. Memang nggak banyak sih Miss Eka, tapi ada beberapa kayak itu koleksi langka perpustakaan. Nah, dari tadi program-program literasi kan banyak sekali, Miss. Ada Warawiri Doken gitu loh kan. Mungkin itu bisa diterima, Miss, oleh peserta didik di SMA 3M. Alhamdulillah diterima, Miss Eka. Dulu ya, Miss Eka, kalau saya cerita sedikit ya. Dulu anak literasi itu kami tuh kan literasi itu berdiri baru 3 periode atau 4 periode, saya lupa. Nah, itu pertamanya tim literasi itu kami tuh ambil anaknya mana yang punya potensi, kami ambil dari kelasnya kayak gitu, dipaksa masuk tim literasi. Iya, kayak gitu. Dipaksa masuk tim literasi. Cuman alhamdulillah udah 2 tahun belakang ini kita tuh punya rekrutmen sendiri, dan memang anak-anak tuh memang ya kepengen memang dari diri mereka sendiri, karena mungkin lihat program-programnya ya. Nah, mungkin dari diri mereka sendiri mau masuk literasi, dan alhamdulillah kemarin daftar cukup banyak anak, ada sekitar 35 anak, dan yang diterima cuman berapa 20-an anak kayak gitu, Miss Eka. Jadi seru ya untuk Smaltier yang ingin ikut dalam tim literasi di SMA 3M. Mungkin terakhir nih, Miss, ada tips-tips untuk agar menumbuh mood baca untuk di peserta didik di SMA 3M? Kalau untuk tips dan triksnya, Miss Eka ya, untuk menumbuhkan mood baca anak-anak IGM, mungkin kalau menumbuhkan mood itu kan tergantung pribadi masing-masing kayak gitu ya. Tapi kita bisa sih sebenarnya, misalnya dengerin lagu yang kita senang, atau misalnya kita bisa memanfaatkan media sosial kayak gitu. Kan sekarang kita bisa belajar dengan YouTube, dengan Facebook, dan juga bisa menggunakan TikTok dan lain sebagainya. Kan di dalam semua sosial media itu ada pembelajaran yang bisa kita dapatkan kayak gitu ya. Nggak hanya biasa liatin orang-orang joget-joget aja dan lain sebagainya gitu. Atau juga bisa kita manfaatkan Twitter. Nah, kalau Twitter itu isinya banyak informasi loh, Miss Eka. Misalnya kalau Smaltiers, kalau anak-anak SMA sekarang kan lebih suka buka Line ya, mungkin ya. Nah, itu di Line juga ada. Saya tuh sering baca Line Today juga, karena ada berita, ada juga komik dan lain sebagainya kayak gitu. Sebenarnya baca komik juga itu bisa menumbuhkan minat literasi, karena buku itu ya pas kita baca pas awal, apalagi kalau bukunya menarik, pasti kita penasaran untuk selanjutnya dan sampai habis kayak gitu. Karena buku itu kalau nggak dibaca di awalnya, malah kita tahu kan akhirnya kayak gitu. Jadi kalau semisalnya ingin menumbuhkan minat baca, coba aja dulu, mulai dulu aja kayak gitu. Wah, luar biasa sekali Smaltier, udah dirangkum semua oleh Miss Indri nih. Jadi inovasi-inovasi perpustakaan itu berperan penting untuk menumbuh kembangkan jiwa literasi. Thank you banget nih Miss Indri udah berbagi informasinya mengenai perpustakaan dan literasi di SMA 3M. Iya, sama-sama Miss Eka. Saya senang sekali bisa berbagi informasi dengan Smaltiers yang ada di rumah. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Miss. Baik, siap. Oke, untuk Smaltier, thank you banget udah nontonin Smalti Podcast. Jangan lupa untuk selalu nontonin Smalti Podcast di akun YouTube channel kita. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.